Ada orang mau ngaji diganggu, ada orang mau kerja bakti diganggu, orang mau berangkat sekolah diganggu, ada orang mau bekerja kok diganggu. Sebenarnya orang yang seperti itu sedang dalam kondisi lebih buruk daripada wedus. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sampai pada ayat yang ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau nanti waktunya cukup, masih menceritakan tentang sifat-sifat atau karakter orang munafik itu seperti apa, yang secara umum mereka menyimpan kekufuran kemudian menampakkan keislaman dan keimanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Qala al-mu'allifu rahimallahu wa nafanna Allah ta'ala bi'ulumihi fi darani amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lan ing dalem nalikane dan ucapake lahum maring munafikin ailiha ula tegese maring mengkono-mengkono munafikin la tufsidu fil ardi. La tufsidu aja gawe kerusakan sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Gawe kerusakan bil kufri kelawan bil kufri sebab kekufuran, wa ta'wiqi lan nyegah wong liya anil imani saking iman. Qalu ngucap utawa jawab sapa munafikin innama nahnu angin pestine utawi kita iku muslihuna pira-pira wong kang gawe bagus walaisa tegese ora ana apa ma perkara nahnu kang utawi kita iku fihi ing dalem ma iku bifasadin kelawan kerusakan. Di antara karakter orang yang munafik, mereka yang menampakkan keimanan, keislaman dan menyimpan kekufuran dan pengingkaran, itu adalah ketika mereka dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi. Orang-orang munafik, kalian itu jangan buat kerusakan di bumi. Kerusakannya dengan bentuk apa? Yaitu sebab kekufuran, mereka kufur. Kemudian yang kedua, watta'wiqi minal iman, watta'wiqi anil iman, yaitu mencegah orang lain beriman. Jadi gaweane wong munafik itu mereka tetap dalam kekufurannya dan mencegah orang lain beriman. Mereka menjawab qalu ngucap qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab tidak, innama nahnu muslihun, kami itu hanyalah orang-orang yang berbuat kebaikan atau membuat kebaikan. Kami sama sekali tidak membuat kerusakan di bumi. Jadi kalau kita bayangkan gini, wong munafik itu kan menampakkan keislaman, kan ngoten ya, menampakkan keislaman. Kemudian padahal mereka tidak Islam. Tapi faktanya dalam kehidupan mereka itu sering mencegah. Ada orang mau masuk Islam dicegah. Ada orang mau berbuat kebaikan dicegah. Ngono iku. Iku orang juga tidak tahu. Tapi akhirnya turun ayat Al-Qur'an yang menyatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu menggambarkan mereka bahwa ternyata di tengah masyarakat umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya ada orang yang menyimpan kekufuran, menyegah-nyegah orang untuk berbuat baik, untuk beriman, dan mereka kalau dikatakan jangan berbuat seperti itu, mereka menyatakan oh tidak kok, saya itu tetap orang yang baik dan berbuat baik. Nah ngono kuwi akhirnya ditolak
Qala dawu sinten Allah Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah raddan krana nolak alaihim ing atase munafikin. Pernyataan mereka, pengakuan atau klaim mereka bahwa mereka itu adalah orang yang selalu berbuat kebaikan, menghendaki kebaikan, ditolak oleh Allah dengan firman-Nya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala eling-eling ingatlah, litambihi, ala itu untuk menunjukkan, memberi pengingat. Innahum teman setuhune munafikin hum ya munafikin iku al mufsiduna pira-pira wong kang gawe utawa wong kang gawe kerusakan kabeh walakin la yash'urun ananging tetapine orang krasa sapa munafikin bidzalika kelawan mengkono-mengkono gawe kerusakan. Kemudian ketika mereka mengklaim, oh saya ini orang baik, saya ini orang yang selalu menginginkan kebaikan, sama Gusti Allah ditolak, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah bahwa mereka itu senyata-nyatanya adalah orang yang berbuat kerusakan di bumi dengan tetap pada kekufurannya dan mencegah orang lain untuk beriman. Nengkene ana kata walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Itu dianalisis oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, walakin la yash'urun. Mengapa orang go walakin la ya'lamun? Kok sik disentuh, yang diperhatikan dalam ayat ini adalah perasaane wong munafik, bukan pemikirannya, bukan pengetahuannya. Iku ana rahasiane. Rahasiane apa? Karena mereka itu bahkan itu lebih buruk daripada hewan. Orang munafik itu lebih buruk daripada hewan. Orang munafik itu lebih buruk daripada kerbau, lebih buruk daripada unta, lebih buruk daripada kambing. Lebih buruknya ning ndi? Lebih buruknya adalah ana wedhus, ana unta, ana sapi, iku upamane ana jeglongan iku mesti milih. Ora njuk langsung apa? Langsung jegur ora, tetep milih-milih. Dhek iku tetep milih-milih. Utamane arep disabet, nek iso tetep menghindar. Andalane apa? Mereka tidak punya akal, tapi duwe insting. Mereka punya insting. Mereka punya perasaan untuk menghindari sesuatu yang berbahaya. Nah, orang munafik itu sebenarnya mereka tahu, mereka berperilaku semacam itu bahaya untuk diri mereka sendiri, juga mengganggu kebaikan orang lain yang nanti juga akan berakibat bahaya bagi diri mereka. Bahayanya apa? Nanti karena Islam pada waktu itu sudah semakin berkembang, semakin dia akan terdesak. Nanti di akhirat ketika mereka terus seperti itu, ya engko mlebune nang neraka. Padahal mereka duwe pikiran. Tapi ono bahaya ngono kuwi ora dienggo pikirane. Bahkan mereka ora krasa. Orang duwe rasa, bahwa sik tak lakoni ngene iki bahaya, bahwa sik tak lakoni ngene iki nanti akibatnya adalah buruk. Nah, itu diibaratke atau dikatakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi, itu beliau menyatakan bahwa orang-orang munafik itu lebih buruk daripada hewan. Nah, pelajarannya kanggo dhewe, kalau kita itu nglakoni perkara elek, kalau kita itu nyegah orang kok nglakoni perkara elek, nyegah orang kok nglakoni perkara baik, ana wong arep salat dijak guyon. ora gri, ora. Waduh iku beda adoh. Nah, apa ya ada orang mau ngaji diganggu, ada orang mau kerja bakti diganggu, ada orang mau berangkat sekolah diganggu, ada orang mau bekerja kok diganggu. Lah, ngono iku sebenarnya orang yang seperti itu sedang dalam kondisi lebih buruk daripada wedhus. Kenapa? Karena wedhus iku nek ana jeglongan, kambing nek ana jeglongan, ada jalan yang buruk dia tetap pindah golek sik apik. Lah iki wong kok iseng-iseng kemudian kok
ganggu wong liya dalam berbuat baik, mengganggu orang lain bekerja dan yang semisalnya, itu jelas iku nanti kalau dia itu iseng ganggu orang yang semacam itu, elek iku balik nenggon awak dhewe. Nah, ini kalah dalam orang yang semacam itu, orang yang mengganggu orang lain kok pasti baik ria. Aku ora nyinggung loh. Ora nyinggung, aku pas wae iki. Tambah pilek awakmu. Nah, ada orang kok sukanya mengganggu orang lain, iku bisa, kalau di sini berarti bisa difahami orang itu lebih parah daripada wedhus, lebih parah daripada kambing. Karena apa? Karena kambing masih memakai instingnya untuk menghindari hal-hal yang buruk bagi dirinya. Lah orang munafik tidak seperti itu. Orang yang suka mengganggu orang lain, ya juga tidak berpikir jauh semacam itu. Walakin la yas'urun. Wa idza qila, kemudian diteruskan. Satu sifatnya semacam itu. Kon gawe apik, untuk berbuat baik, jangan berbuat buruk, jangan mengganggu orang lain. Mereka tidak mau dan bahkan masih merasa mereka itu adalah orang yang baik. Tapi ini wis ditolak sama Allah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun.